jadi kami dari Sekolah Negeri Buktaran Singaraja, program studi pendidikan guru sekolah dasar, bersama saya Madidena Puspayoga dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Irma Cahayanti. Dan saya Lana Kucita Ruslamedi. Dan saya Ida Ayu Ketet Purnamiasih. Saya Pandi Putri Diarek Nasari. Saya Komaria Sati. Nah, di sini kita sudah berada di Desa Tenganan Pegeringsingan, tepatnya di Karangasem. Nah, di sini kami akan melakukan observasi dan wawancara bersama dengan narasumber kita terkait tentang aturan atau awig-awig yang ada di Desa Tenganan. Selamat menyaksikan. Banyak pohon besar-besar ya. Meskipun di kebun saya itu pohon itu nggak boleh ditebang, kecuali itu udah mati. Itu pun kalau udah mati lapor sama desa adat, nanti dari desa adat mensurvei melihat langsung atau betul udah mati baru boleh ditebang. Kalau dari desa adat yang mensurvei itu masih bilang belum mati, nggak boleh ditebang. Kalau itu ditebang tanpa izin, semua kayu tuh diambil sama desa adat plus denda 2 kali lipat harga kayu itu. Makanya awitnya di semua sudah tertulis, sudah keren, nggak boleh melanggar di sini. Udah. Kan pembuatan bakal ada pembangunan rumah, kan pembuatan rumah itu menggunakan kayu misalnya. Nah, dalam kayu itu belum ditebang, apakah boleh dicari? Nah, itu ada awitnya. Kalau begitu orang Tenganan nikah boleh nebang secukupnya untuk membangun satu rumah. Tumapung namanya. Tumapung itu begitu orang Tenganan nikah, izin sekian pohon itu boleh tebang. Izin itu perkecualian itu, kalau orang Tenganan nikah boleh tebang itu. Tapi pakai ukuran berapa pohon itu untuk cukup satu rumah. Karena desain rumahnya sama, kan udah ada hitungannya. Ada hitungannya itu. Dari desa adat udah semuanya. Coba di sini patokannya semua ke desa adat. Semua harus lapor, semua harus izin. Kayak semua undang-undangnya udah tertulis di sana. Ini terbiasa dah kayak gitu Pak ya. Nggak tertekan. Ya, semua orang sama di sini. Hukum di mata hukum semuanya sama. Karena santai. Kita semua orang Tenganan, kita sudah tahu hukum Desa Tenganan. Kalau kita gini, ini hukumnya. Kalau orang ini hukumnya. Udah tertulis itu. Kalau ini saya nggak percaya, yo kita buka sendiri. Ya. Pernah ada konflik sebenarnya dengan orang Tenganan misalnya? Nggak ada. Kita udah tahu semua aturan. Orang Tenganan itu tidak bisa melawan desa adat itu. Tidak bisa. Istilahnya satu keluarga untuk melawan desa adat, karena semua desa adat itu sudah ada awitnya, sudah ada aturannya. Terus kalau masalah pekerjaan itu semuanya pekerjaan di sini di Tenganan aja, apa ada yang boleh keluar? Wah, kalau pekerjaannya bebas, nggak diatur, nggak ada aturannya, istilahnya nggak ada awitnya untuk masalah pekerjaan. Mau kayak jadi guru, mau buruh, mau bebas masalah pekerjaan, nggak ada aturannya. Jadi kalau tanya bendesa adat, kalau di Tenganan ada 6 bendesa adat itu, apa namanya, udah bendesa adat itu udah posisinya di desa adat udah tertinggi dah. Awig aturan apa dah paling tahu dah dia. Kalau di desa ini ada 6 bendesa adat. Didatangi satu persatu itu lebih lebih akurat. Kalau saya kan mungkin tidak tahu semuanya, tahu sedikit. Kalau bendesa adatnya pasti tahu. Orang tiap malam datang kumpul deh. Tiap malam harus ya. Kecuali ada izinnya. Kalau sakit, kalau maturan, kalau undangan itu boleh. Kumpulnya itu membahas tentang apa? Semuanya, untuk besok, untuk apa permasalahan di desa adat, untuk upacara, semuanya, untuk upacara adat segala macam itu dibahas tiap hari. Itu bendesa adatnya semua 6 orang. Khusus 6 orang ini ya, tugasnya ini bendesa adat itu 6 orang itu tiap hari membahas semuanya, upacara adat apa itu semuanya, masalah sekecil apapun itu
dibuka di biar sana. damai. Ya, gimana solusinya? Nanti kalau udah 6 desa adat ini tidak bisa ambil jalan keluar, panggil semua anggota desa adat. Berapa orang ada? Baru kumpul. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan desa adat 6 orang. Misalnya. Tempat kumpulnya itu di mana namanya? Balai Agung ini kan ada balik kayak ini. Ini namanya Temu Kaje. Ini ada 3 nih. Temu Kaje, Temu Tengah, Temu Kelon. Selatannya lagi itu Balai Agung. Ini untuk trune-trune yang belum nikah di sini pacarannya, perang pandan segala macam. Ada 3 dia. Ceweknya juga ada 3. Ganti wayah, ganti tengah, ganti nyoman. Kalau pertemunya Temu Kaje, Temu Tengah, Temu Kelon. Jadi kalau udah nikah kumpul jadi 1 di Balai Agung. Kalau masih mudanya beda dia lagi jadi 3 dia. Yang generasi dari nenek moyangnya Temu Kaje ya Temu Kaje. Yang dari nenek moyangnya Temu Tengah ya Temu Tengah. Yang Temu Kelon. Kalau ceweknya juga gitu. Yang nenek moyang ganti wayah gitu. Itu namanya Metruna Nyoman itu. Kalau orang Tenganan itu tidak boleh menikah sebelum melaksanakan upacara Truna Nyoman itu. Truna Nyoman itu upacara menjelang dewasa itu 1 tahun dan rangkai upacaranya 1 tahun. Tidur sama-sama di satu subak disediakan sama desa adat. Ya, asrama berarti. Kayak asrama aja. Diprontos dulu sampai 1 tahun tidak boleh potong rambut. 1 tahun itu pacaran. Ya semua orang Tenganan begitu. Sama, nggak boleh tidak. Istilah dari Trune Nyoman itu dari mana sih Pak? Ada ceritanya mungkin Pak? Trune Nyoman gitu. Trune Nyoman itu dah orang Tenganan yang upacaranya menjelang dewasa. Trune Nyoman menjelang dewasa, upacara menjelang dewasa. Kalau orang Tenganan harus melewati itu dulu baru boleh nikah. Nah kalau orang belum Trune Nyoman nikah dibuang. Iya. Dibuang ke Dibuang secara tidak hormat. iya. Udah ada aturannya, udah ada wig tertulisnya. Pertama orang Tenganan kalau melanggar hukum dibuang ke Banjar Pandai namanya, paling timur ya. Ini ada 3 lereng. Ini namanya Banjar Kau yang paling sini. Yang tengahnya ini Banjar Tengah. Itu semua asli orang Tenganan. Ini Banjar Pandai namanya yang paling timur itu orang-orang pendatang. Dan kalau orang Tenganan melanggar dibuang ke sana. Banjar Pandai. Tapi masih di daerah Tenganan. Ya, perbekalannya masih perbekalan Tenganan, tapi upacara adatnya ada beda ya. Ada beda. Ini aja umpamanya kalau mau beli sawah atau mau beli ladang di wilayah Tenganan nggak bisa deh. Ya istilahnya masih seperti orang pendatang, orang luar. Kalau di sini kan boleh jual sawah ladang, tapi dengan satu catatan yang beli nikah harus dari Tenganan asli. Boleh dari luar Tenganan. Kalau di Tenganan itu ada warisan Pak? Misalnya Iya. seperti gimana peraturan warisan di desa Tenganan? Kalau masalah warisan pribadi ya, umpamanya kayak kalau masalah warisan itu sama seperti di mana-mana. Saudara 3 ya bagi 3, saudara 4 ya kita bagi 4. Cuma itu aja bedanya kalau orang Tenganan laki perempuan sama, cuman kalau orang Tenganan yang ceweknya kawin keluar sudah kehilangan hak waris sudah. Kalau masih di sini tetap dapat Pak. Ya sama. Dan plusnya itu yang paling kecil dapat rumah. Saudara 3 umpamanya yang paling kecil itu nanti dapat rumah di luar warisan atau benda yang lain. Itu ini adatnya di sini. Yang paling kecil cewek cowok itu sama. Plusnya itu. Kalau cowok itu kan kembali lagi ke tadi Pak ya, Truna Nyoman. Nah, kalau yang cewek itu ikut juga Pak 1 tahun selama 1 tahun. Beda dia tempatnya, upacaranya agak beda. Itu kalau cowoknya Truna Nyoman, kalau ceweknya Mede. Mede itu di subak diganti lain ke tempatnya. Subak kayak asrama juga. Sakral juga disakralkan, kayak bertemu gini disakralkan. Nggak boleh naik sembarangan, saya ya nggak boleh naik. Harus pakaian adat Tenganan baru boleh naik. Tapi orang luar nggak boleh nyentuh ini apa namanya telawahnya itu, tempat selonding, tempat gamelannya itu
disakralkan ini sekali di sini bangunannya itu, apalagi di Balai Agung itu. Peninggalan sama mendahulunya tuh dibimbing dia Pak apa belajar mandiri? Dibimbing. Ada orang Yang membimbing itu, yang seniornya istilahnya itu, membimbing, menggojlok istilahnya, mana yang boleh, mana yang tidak itu. Dia harus tahu ya. Siap-siap kalau nikah. Siap mental ya istilahnya, gimana ya, 1 tahun juga kayak gojlokan ya. Kayak harus tahu orang Tenganan itu ini loh, awiknya, aturannya, semuanya. Kayak belajar dulu sana sama-sama kayak dia selama ya. Kemudian izin bertanya lagi Pak, tadi saya sudah wawancara sedikit bersama Kak Rio mengenai kalau ada upacara adat misalnya di desa Tenganan itu harus menggunakan babi hitam kalau tidak salah. Iya, Itu mungkin ada filosofi atau alasannya seperti apa? Oh, itu tidak ada alasan. Memang dari nenek moyangnya begitu dulu. Mungkin nggak ada apa-apa ya. Cuman adanya babi hutan. Sekecil apapun upacaranya dari orang istilahnya baru lahir, 7 bulanan sampai upacara kematian, nikah, semuanya pakai itu. Mungkin dari nenek moyang cuman itu aja ada. Nggak ada yang lain. Meneruskan aja. Kita istilahnya orang Tenganan melanjutkan aja ya. Kita istilahnya di Tenganan enggak berani merubah, itu enggak berani. Siapa berani merubah ya? Enggak boleh. Kalau kita merubah tuh merubah banyak. Semuanya kita harus rubah nanti. Nanti efeknya melebar ya. Enggak berani kita merubah. Sekecil apapun kita berusaha untuk mempertahankan, enggak berani merubah. Kita merubah kecil nanti efeknya kita besar nanti. Oh iya, dari beberapa informasi juga tidak boleh mengambil ketika ada upacara itu tidak boleh mengambil buah kelapa lebih dari 5. Apakah itu benar? Sama tidak boleh memindahkan batu. Nah itu dah kurangnya saya. Kalau pendeta adatnya pasti tahu dia. Kalau saya banyak juga kita kayak satu nggak tahu ya. Terus terang aja karena istri saya dari luar, nggak pernah ikut anggota desa adat. Kalau istri saya dari Tenganan, nah mungkin lebih banyak tahu acaranya di sini. Contoh rumah tinggal di desa Tenganan. Nah kalau pola rumah sendiri, jadi di Tenganan itu memang punya aturannya terkait pola rumah, dan secara letak dan fungsi semua rumah di Tenganan itu sama, letak dan fungsi. Yang beda itu materialnya. Jadi kayak ini materialnya pakai bata, kalau di rumah lain mungkin pakai yang lain. Cuman secara letak mereka semua sama. Jadi kalau teman-teman ini kan kebetulan masuk di rumah ini, nanti kalau masuk ke rumah yang lain gitu semuanya pasti sama gitu tata letaknya. Jadi ada 5 bangunan. Yang pertama ada yang di depan ini namanya Balai Buge. Nah Balai Buge ini bangunan sucinya lah gitu. Jadi kalau ada anggota keluarga yang berupacara menikah atau upacara untuk bayi dan segala macam, upacaranya itu di sini. Ini untuk balai sembahyangnya namanya Balai Buge. Nah kalau yang ini namanya Balai Tengah. Nah Balai Tengah ini dibagi 2. Jadi ada sisi sebelah sini, yang kiri sama yang kanan. Nah kalau yang kiri sendiri ini tuh fungsinya ketika ada anggota keluarga yang meninggal. Jadi kalau di Tenganan sedikit berbeda dengan di desa-desa Bali yang lain, warga Tenganan itu tidak mengenal ngaben. Jadi ketika ada anggota keluarga yang meninggal, hari itu dia akan diupacarai di sini, kemudian baru dibawa ke kuburan. Jadi tidak menyimpan mayat, karena warga percaya yang meninggal itu sudah menentukan hari baiknya. Makanya hari kapanpun mereka meninggal, hari itu mereka akan dikubur. Jadi hanya dikubur, jadi tidak dibakar. Dan di sini. Kemudian yang di kanan itu untuk kelahiran. Jadi zaman dulu sebelum warga mengenal rumah sakit, mengenal bidan dan segala macam, warga Tenganan itu melahirkannya di sebelah situ. Dan sampai hari ini ketika ada melahirkan, itu kan biasanya bayinya diajak pulang, diajaknya ke sini sebelah situ. Yang di kanan, namanya Balai Tengah, kalau yang kematian sama kelahiran. Kemudian yang di sana ada dapur, sebelahnya dapur itu ada kamar mandi. Terus yang ini kamar tidur, ini yang paling propan.
cuma ada 5. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang di semua rumah. Terus rumah di Tenganan itu hanya boleh ditinggali oleh satu keluarga. Jadi dilarang untuk tinggal 2 keluarga di dalam satu rumah. Di Tenganan itu tidak ada keharusan. Jadi terkait sistem pernikahan, hanya saja orang Tenganan itu memiliki peraturannya itu bukan menjadi sebuah keharusan, karena ketika orang Tenganan menikah dengan orang Tenganan, dia akan masuk ke golongan 1. Tapi ketika orang Tenganan menikah dengan orang luar, dia akan masuknya ke golongan 2. Nah, perbedaan 1 dan 2 tadi kan jelas, karena golongan 1 itu yang mengurus segala hal tentang adat, dan golongan 2 ini warga pada umumnya. Jadi hanya itu perbedaannya. Ketika orang Tenganan menikah dengan warga luar, dia akan masuk ke golongan 2. Namun ketika menikah dengan orang Tenganan, dia akan masuk ke golongan 1. Jadi golongan 2 itu mereka kehilangan hak untuk menjadi warga inti desa atau krama desa, yang nanti pemimpin adatnya kan ada di situ gitu. Jadi mereka kehilangan hak untuk menjadi pemimpin adat, menjadi anggota krama inti lah istilahnya.